Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyani Putri Rahayu. Saya mahasiswi dari STK IP Kusmanagara Bintara, Prodi Matematika semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia dengan dosen pengampu Bapak Syafaat Ariful Huda. Hak asasi manusia itu sendiri yaitu hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Di sini juga ada macam-macam dari hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi, personal hukum rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan sebagainya. Yang kedua ada hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yaitu hak yang menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, dari hak properti adalah kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, kepemilikan sesuatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak asasi sosial budaya. Hak tersebut terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih dan melakukan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang terakhir ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya untuk mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil dan perlindungan pelayanan hukum. Di sini ada contoh berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu seperti peristiwa pembantaian Rawagede tahun 1945, tragedi pembantaian massal PKI tahun 1965 sampai 1966, peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, peristiwa Santa Kras pada tahun 1991, dan masih banyak lagi. Di Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu seperti pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya. Yang kedua itu ada pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28A ayat 1, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28A ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta pemberian berasal dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C yaitu mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal yang satu, orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama kepercayaan masing-masing. Pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial,
dan masih banyak pasal-pasal lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang hak asasi manusia dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.